Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai chart yang cukup menarik, yaitu Golden Buy Zones untuk Bitcoin, dan ada juga on-chain analysis, di mana kita akan melihat kira-kira sekarang itu current state daripada Bitcoin itu apa. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk kita sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita lihat dulu time frame daily untuk harga Bitcoin. Kita lihat bahwa kemarin terjadi pump yang cukup lumayan dan sekarang sudah berada di atas pola daripada segitiga ini. Hari ini masih sideways dari tadi pagi. Kita lihat juga volumenya itu cukup tinggi sehingga bisa mengkonfirmasi bahwa pump ini itu benar ya. Jadi bukan terjadi fake out. Kalau misalnya volumenya itu kecil, itu kemungkinan bisa terjadi fake out. Jadi saya expect Bitcoin akan bullish untuk beberapa hari ke depan ya kalau dilihat dari ini. Tetapi ada daerah-daerah yang perlu diawasi karena seperti di daerah 45.000 yang merupakan garis resistance yang penting karena pola Bitcoin sendiri itu dia masih membentuk pola ascending triangle, masih berada di pola, dia belum breakout. Ini cuma breakout pola triangle kecil aja yang berada di dalam pola yang lebih besar. Kita lihat juga untuk RSI-nya. RSI-nya ini sudah menembus ke atas daripada resistance-nya itu, jadi ini menurut saya cukup bullish ya. Dan MACD-nya juga sudah cross ke atas. Dan ini untuk time frame daily. Time frame daily dia itu efeknya itu lebih besar daripada 4 jam atau 1 jam. Jadi menurut saya ini cukup bullish ya buat Bitcoin. Meskipun kemarin ada pengumuman The Fed itu menaikkan 25 basis point untuk suku bunganya, yaitu menjadi 0 sampai 0,25%. Tapi itu hanya bergejolak selama sebentar saja. Jadi kita lihat di time frame ini kemarin jam 1, jam 2 ini dia turun. Dia sempat naik dulu ke 41 ribuan, kemudian dia turun ke 39.300, tetapi langsung recover. Nah, sekarang stabil di angka 41.000. Ini merupakan hal yang baik ya, menurut saya gitu, karena kita bisa melihat bahwa ada buying pressure yang cukup kuat di Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat untuk sudut pandang yang lainnya, kita lihat bahwa sekarang sudah berada di atas 21-day EMA. Ini merupakan pertanda bagus karena dari situ dia bisa lanjut naik ya. RSI-nya juga sudah berada di atas 50, jadi cukup bullish menurut saya. Kita lihat untuk time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, kita lihat. Bentar, diaktifkan dulu. RSI-nya juga sudah berada di atas 50. Dan ini harga Bitcoin di atas 40.500 yang merupakan garis support resistance yang cukup penting. Next itu dia ada neckline di sini 42.500 dan 43.000 daerah sini, berarti kemudian next resistance adalah dari 45.000 dan sekitar 47.000. Itu adalah daerah-daerah yang perlu kita pantau karena di sana bisa kemungkinan terjadi adanya reversal atau pembalikan arah, tiba-tiba turun dari situ, berarti whale menjual di daerah situ. Kita lihat juga volume ini dia cukup gede ya. Volume di sini juga cukup gede, berarti buying pressure-nya itu sangat kuat menurut saya. Kita expect untuk Bitcoin bisa bullish beberapa hari ke depan. Namun saya melihat bahwa kalau di Bitcoin dominance ini dia masih sideways saja. Jadi banyak altcoin yang juga sudah mulai pulih, jadi dia lebih cepat pergerakannya daripada Bitcoin. Belum cukup banyak percepatannya dibandingkan dengan Bitcoin, tetapi sudah ada tanda-tanda altcoin bisa pulih. Apakah sudah ada tanda-tanda akan terjadinya alt season? Itu kita belum pasti karena ini dia masih berada di dalam pola triangle. Jadi sebenarnya ini Bitcoin dominance-nya masih sideways, akan berada di daerah-daerah itu saja, antara 43,1 sampai 43,7 daerahnya itu. Jadi altcoin seperti Ethereum, Polkadot,
BNB dan lainnya itu bakal kadang-kadang lebih cepat daripada Bitcoin dan kadang-kadang lebih lambat daripada Bitcoin untuk kenaikannya. Dari daily-nya ini dia masih berada di atas 21 day EMA, jadi menurut saya masih bisa dikatakan bullish sampai dia menembus ke bawah daripada garis ini seperti yang terjadi di kali ini atau di saat ini. Kita lihat bahwa setelah terjadi penurunan, kemudian dia retest lagi di 21 day EMA-nya. Ini juga terjadi retest di 21 day EMA-nya ketika terjadi breakdown ke bawah. Dan ini perlu kita pantau karena kita strateginya kalau misalnya terjadi upseason, maka kita mau mengkonversi sebagian BTC kita itu jadi altcoin. Karena altcoin itu bakal lebih cepat ya. Oke. Dan kita ke chart menarik hari ini yaitu Golden Buy Zones. Ya, ini dari Walter kalau kita lihat di Twitter. Oke, kita lihat ini adalah chart daripada harga Bitcoin di mana sekarang itu dia sekarang berada di bawah band. Kemungkinan ini adalah bull market support band ya. Berada di bawah dan dia memplot ini yang namanya Golden Buy Zones. Di mana ada dua warna yaitu pertama warna yang lebih muda, dan warna yang lebih tua. Sekarang berada di warna yang lebih muda. Tapi di manakah Golden Buy Zones itu berada di bawah. Jadi menurut Walter sekarang itu dia bullish, BTC itu bullish. Dia sangat yakin mengenai itu. Kita lihat aja, kita zoom out saja. Itu sebenarnya sangat bullish. Jadi cuma sentimen aja, sentimen pasar. Oh, udah turun berapa puluh persen dari 69.000. Terus harga Bitcoin juga nggak naik-naik selama 4 bulan, ya. Dan itu membuat pasar itu menjadi negatif, jadi bearish banget. Tapi menurut dia bullish. Nah, menurut dia ini harga Bitcoin itu bisa break ke bawah juga dan mengaktifkan fase kapitulasi, yaitu orang-orang menyerah terhadap harga Bitcoin karena dia tiba-tiba Bitcoinnya itu turun dalam jumlah yang drastis. Ya, sekitar ke angka 28 ribuan atau 24 ribuan ya. Dan ini menurut saya masih bisa mungkin untuk terjadi. Masih sangat mungkin untuk terjadi. Kita harus benar-benar keluar dari daerah 50 ribuan dan sampai 52 ribuan, kemudian kita breakout ke atas. Kalau misalnya kita tidak bisa lewat 50 ribuan, 52 ribuan, kita bisa terjun ke bawah lagi, mungkin ke daerah 28 ribu. Tapi kalau misalnya breakout ke atas 52 ribu, kita harus retest dulu daerah tersebut. Jadi, dan ketika retest tersebut, ketika dia terjadi standing pressure yang cukup tinggi, itu juga bahaya. Ya, jadi fraktalnya itu mirip dengan yang seperti ini, yaitu yang berada di tahun 2019 sampai 2020, di mana kemungkinan bisa terjadi seperti yang 2020 ini. Jadi turun ke bawah sampai ke garis hitam ini. Ini menurut Walter sendiri, ya. Tapi menurut dia bullish, karena dari sini ketika terjadi pergerakan harga menuju Golden Buy Zones ini, itu setelahnya itu harga tersebut akan naik ya dan melanjutkan bull marketnya. Mungkin menghentikan bear marketnya, kemudian melanjutkan memulai bull market yang baru. Oke. Dan menurut saya juga saya setuju dengan dia, bear market kali ini itu bull market kali ini itu sebenarnya belum selesai. Jadi ini hanya koreksi yang terjadi dalam jangka yang cukup panjang. Karena adanya lengthening cycle, di mana Bitcoin itu market cap-nya itu sudah besar, sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa naik beberapa kali lipat. Ya, jadi koreksinya ini cukup lama, dan menurut saya setelah selesai koreksi ini, dia akan naik ya harganya. Oke, kemudian kita akan lihat ini adalah on-chain analysis di Glassnode, Bitcoin Exchange Net Position Change, yaitu perubahan daripada
jumlah Bitcoin yang ada di exchange, di mana kita lihat bahwa sekarang itu kalau yang hijau itu berarti banyak Bitcoin yang masuk ke dalam exchange dari wallet Bitcoin. Kalau merah itu berarti banyak Bitcoin yang diambil dari exchange dikirim ke wallet pribadi masing-masing. Ya, kita lihat bahwa sekarang itu dia seringnya itu adalah merah-merah ya. Jadi selama masa-masa yang sangat membosankan ini, dari bottom 32 ribuan, kalau tidak salah, itu yang terjadi adalah Bitcoin tersebut selalu ditarik keluar daripada exchange. Karena kita lihat di sini itu merah-merah terus, merah-merah terus, merah-merah terus. Ini merupakan hal yang baik menurut saya. Berbeda dengan halnya ketika Juni dan Juli, di mana kita lihat bahwa banyak Bitcoin yang ditaruh di exchange. Kita lihat ini ada puncak yang warna hijau ini cukup tinggi, 150k Bitcoin, bahkan di saat ini itu dimasukkan ke exchange, yang pastinya itu untuk dijual. Berbeda sekali dengan situasi saat ini, di mana sekarang itu lebih bullish. Orang-orang mulai menyimpan Bitcoin, mengakumulasi Bitcoin sebanyak mungkin, apalagi whale atau smart money yang mengerti akan permainan ini. Jadi kita harus belajar menjadi seperti whale. Kita menjual ketika mereka menjual, dan kita membeli ketika mereka membeli, ya. Dan mereka melakukannya itu tidak dengan semua uangnya sekaligus, tetapi secara bertahap, satu demi satu mereka lakukan itu. Ini juga yang saya pelajari di tahun lalu, pada khususnya agar mengenai kita bisa mengikuti whale ya. Menurut saya ini cukup penting ya, pergerakan whale itu, jadi kita bisa tahu secara jangka panjang arah market itu akan kemana ya. Nah, sekian analisa untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya semakin berkembang.